Jadi coba kita kelas, siapkan dulu tangannya sebelum mengikuti pembelajaran. Waktu? Siap. Waktu? Siap. 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 Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak mau cek kehadiran dulu. Acrux hadir, Adelia Hadir. Sahra, Hadir. Amelia Ramadhani. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian semua cek dulu di kolong bangkunya, kalau ada sampah diambil. Lepas, bangkunya apa ada? Oke, jadi simpan dulu janjinya, nanti setelah jam istirahat baru buang, oke? Untuk pembelajaran kali ini, topik utama kita adalah menyederhanakan bentuk. Jadi paling tidak ada 3 komponen yang kita akan pelajari ini mengenai bentuk aljabar. Yang pertama itu adalah struktur dari bentuk aljabar, yang kedua penyederhanaan bentuk aljabar, dan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan suku banyak atau aljabar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu melalui model pembelajaran program masing-masing dengan pendekatan teaching direct level atau pendekatan TID. Peserta didik mampu. Nah, yang pertama, Randy coba baca. Yang pertama. Oke, kemudian yang kedua. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 poin yang akan kita capai mengenai tentang bentuk aljabar. Jadi sebelum kita masuk kepada materi inti, sudah siap belajar aljabar? Sudah. Gampang kita fokus dulu. Kalau begitu semuanya berdiri dulu. Kita kasih screen dulu. Oke, jadi semua berdiri. Jadi semisal Bapak kasih contoh. Kalau Bapak bilang pagi, tepukannya 1 kali. Kalau Bapak bilang siang, tepukannya 2 kali. Kemudian kalau Bapak bilang sore, tepukannya 3 kali. Nah, terakhir kalau Bapak bilang malam, tepukannya tidak sampai. Oke. Sudah siap semua? Kita latihan sama-sama dulu. Pagi, siang, sore, malam. Oke, sekali lagi. Ini sore. Sore tadi 3 kali. Sekali lagi. Siang, pagi, malam. Berarti ada yang kurang fokus. Oke, silakan duduk semua. Jadi kita masuk kepada materi inti. Nah, mungkin anak-anakku sekalian pada saat kelas 7 yang lalu sudah belajar tentang aljabar? Sudah. Oke. Jadi apa yang pertama terlintas di pikiran anak-anakku sekalian ketika mendengar kata aljabar? Oke. Yang pertama pasti ada fungsinya, ada paralelnya, ada konstantannya, ada suku.
banyak, ada suku tunggal. Nah, kemudian variabel itu apa? Jadi variabel adalah simbol yang mewakili suatu nilai yang tidak tetap atau bisa berubah-ubah. Nah, biasanya variabel itu dilambangkan dengan huruf, biasa X, biasa Y, dan simbol ini tidak tetap, mau huruf A, huruf B, huruf C, D, intinya itu berunsur huruf, maka dikatakan suatu variabel. Kemudian koefisien. Nah, koefisien adalah bilangan yang mengajukan variabel dalam suatu persamaan. Biasa posisi koefisien itu di depan variabel. Semisal 3x, maka koefisiennya adalah 3. Variabelnya otomatis x. Kalau semisal x0, maka koefisiennya adalah 1, tapi 1 tidak. Oke, coba perhatikan gambar yang ada di papan. Nah, biasa lihat kira-kira ini proses apa? Proses buat ini. Nah, jadi anak-anak sekalian, nanti ketika telah besar nanti, dewasa nanti, barangkali ada yang menjadi pengusaha, saudagar, pedagang, maka implementasi dari materi aljabar ini sangat diperlukan. Nah, jadi gampang nanti kalau mau jadi pengusaha, belajar lebih baik hari ini tentang aljabar. Karena jadi pengusaha nanti konsepnya itu memakai konsep aljabar. Jadi ini adalah proses jual. Nah, siapa biasa teman mamanya ke pasar? Jadi secara tidak langsung tanya mama, ya mama sekarang kita belajar tentang konsep aljabar. Nah, 2x ditambah 5. Variabelnya yang mana depan? X. Konstantanya? Koefisiennya? Jadi sudah paham mengenai konsep dasar aljabar? Sudah? Oke, jadi kita masuk kepada proses penjumlahan bentuk suku banyak. Jadi penjumlahan bentuk suku banyak dapat disederhanakan dengan menggabungkan suku sejenis dengan cara menjumlahkan koefisien. Semisal contohnya ada soal x kurang 2y, ini dalam kurung ditambah 3x ditambah 5y. Jadi langkah yang pertama yang harus anak-anakku jalankan, yang pertama itu adalah kita harus jabarkan. Jadi yang dalam kurung kita kurungkan, kurungnya jadi hilang. Oke? Jadi x dikurang 2y dikurang 3x ditambah 5y. Setelah kita jabarkan, maka langkah selanjutnya adalah kita kumpulkan suku yang sejenis. Jadi x-nya dikurang 3x karena sama-sama sukunya. Oke? Kemudian dikurang 2y ditambah 3y. Jadi x dikurang 3x, 1 dikurang 3, min 2. Jadi hasilnya adalah min 2 x ditambah 3y min 2 ditambah 5. Hasilnya dapat 3. Jadi hasil akhirnya adalah min 2x ditambah 3y. Jadi ada 3 langkah dalam operasi penjumlahan bentuk suku banyak. Yang pertama kita jabarkan, yang kedua kita
kumpulkan suku yang sejenis. Kemudian yang ketiga kita operasikan atau kita jumlah. Oke, jadi itu lihat baik-baik. Nah, kemudian pengurangan. Nah, konsep dasar pengurangan sama seperti konsep dasar penjumlahan. Oke? Ya, jadi pengurangan bentuk suku banyak dilakukan dengan cara mengubah tanda pada suku-suku pengurangan dan menambahkannya ke dalam suku yang akan dikurangkan. Oke, contoh. Semua bisa baca? Jadi 5x dikurang 4 y dikurang 3x dikurang y. Langkah yang pertama tadi apa? Kita jabar. Kemudian yang kedua kita kumpulkan suku yang jadi 5. Jadi kita sudah belajar tentang operasi bentuk jabar, pengurangan dan penjumlahan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal KPD. Jadi Bapak sudah bentuk kelompoknya berdasarkan hasil asesmen yang minggu lalu anak-anak sekalian kerjakan. Oke. Jadi kelompok yang pertama tempatnya di bagian sini. Oke, jadi ada Putri. Oke. Ada dia, Randy, Kartika. Oke. Jadi untuk kelompok pertama ada Putri, ada dia, Randy, Kartika. Nah, ini kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua ada Adia, Gafar, Adrian, Dede. Oke, jadi itu tadi pembagian 4 kelompok. Jadi silakan anak-anak sekalian berdiri duduk di kelompok masing-masing. Kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, silakan. Jadi bersama Bapak sudah bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini yang kita bagi sama-sama kerja. Jadi semua anak-anak sekalian sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Jadi perhatikan petunjuk pengisian LKPD. Oke, jadi semua harus bekerja sama, tidak ada yang punya masing-masing. Ya, jawabannya tulis saja di kertas LKPD. Ada jawaban di belakang. Oke. Ada KPD? Saya minta masing-masing perwakilan kelompok 1 siapa?
Fendi. Oke, kelompok 2 Andra. Kelompok 3 Gampang. Kelompok 4 ada Hai Ratu Nisa. Kelompok 1 silakan naik. Oke. Silakan. Kelompok 2 Jadi di dalam proses pengerjaan LKPD, kelompok 1 dapat akhir 5A atau semennya sisa 5, batanya sisa 50, kayunya sisa 8. Kelompok 2 begitu juga. Kelompok 3 sama. Kelompok 4 jadi hasil akhirnya adalah 5A ditambah 50B ditambah 8. Oke, jadi semua sudah mengerti tentang konsep pengulangan dan pengurangan aljabar? Sudah. Semua jawabannya benar? Ya. Oke, jadi tepuk tangan dulu. Jadi selanjutnya ada lembar evaluasi yang akan anak-anak semua jawab. Jadi ada setidaknya sudah selesai anak sekalian? Silakan lembar evaluasinya dikumpul. Jadi hari ini kita telah belajar konsep aljabar. Jadi materi kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwasanya konsep aljabar itu ada konsep pengulangan dan pengurangan yang kita pelajari hari ini. Kemudian konsep aljabar memuai ada 4 komponen, ada koefisien, standar, variabel dan struktur. Jadi setelah belajar aljabar hari ini, kira-kira bagaimana perasaan anak-anak sekalian? Apakah sudah paham? Paham? Yang setengah, ada yang kurang paham. Selebihnya, setengah itu antara paham dengan ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan dulu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang operasi aljabar dengan perkalian dan pembagian. Oke, untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan dulu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.